Pada zaman Nabi Musa ini, di antara keutamaan-keutamaan Musa itu sebelum menjadi Nabi dan Rasul, dipersiapkan oleh Allah. Dipersiapkan. Banyak persiapannya. Di antara tahapan-tahapannya, Musa kemudian tanda-tanda dari kelahiran sudah kelahirannya tidak biasa, diselamatkan oleh Allah. Yang lain dibunuh, Musa diselamatkan. Al-Baqarah ayat 49. Saat tumbuh kemudian dewasa, ya, diberikan jalan oleh Allah untuk menghindar dari keluarga Fir'aun. Ya. Menerima wahyu, di surah Al-Kahfi dimulai. Ya. Kemudian menerima wahyu di situ, datang ke Bukit Tursina. Setelah menerima wahyu itu dibimbing, dipersiapkan sebelum mengantarkan dan membebaskan Bani Israel dari cengkaman Fir'aun. Di antara bimbingannya bertemu dengan hamba yang saleh yang kemudian konon disebut dengan Khidir. Ya. Siapa hamba yang saleh ini? Para ulama bersepakat, sebagian besar ahli tafsir menyebutkan bahwa beliau itu seorang nabi. Seorang nabi, walaupun tidak diangkat menjadi rasul. Ya? Nah, seorang nabi ini walaupun tidak diangkat menjadi rasul, diberikan oleh Allah keutamaan-keutamaan. Di antaranya adalah ilmu takwil, ya. Jadi ada takwil yang terkait dengan mimpi, ada takwil yang terkait dengan fenomena tertentu. Takwil yang terkait dengan mimpi misalnya Nabi Yusuf alaihissalam, kita sudah hafal kisahnya. Takwil yang terkait dengan fenomena tertentu itu diberikan kepada Nabi Khidir alaihissalam. Mulailah Musa diminta untuk belajar kepada Khidir untuk mempelajari kadar kesabaran. Sabar, tidak tergesa-gesa, tidak cepat menyimpulkan sesuatu. Karena di antara kelemahan Nabi Musa itu sebelumnya, lisannya tidak lancar dalam berbicara dan cepat menyimpulkan sesuatu. Ada orang salah tampar, ya. Makanya pernah tampar orang sampai meninggal dunia, sampai kabur dari kejaran Firaun. Ya. Karena itu dilatih kesabaran, bertemu dengan Khidir. Khidir itu seorang nabi ahli takwil dan memiliki kesabaran luar biasa. Singkatnya, saat bertemu dengan Khidir, menyampaikan ingin belajar, kata Khidir syaratnya sederhana, gak boleh tanya. Nggak boleh tanya, ya. Boleh ikut saya tapi nggak boleh tanya. Itu dilatih untuk bersabar. Perhatikan, saat mulai berjalan pertama kali, lihat kejadian perahu ditenggelamkan. Tanya, kok ditenggelamkan? Bertanya. Nggak sabar kamu. Kenapa bertanya? Maaf, katanya, saya lupa. Baik, ya? Singkatnya begitulah ya dalam bahasa kita. Kemudian berjalan lagi, ya. Kemudian ada satu bangunan dirobohkan, gitu kan? Singkat saja dirobohkan, tanya lagi, kok begitu? Kan? Masya Allah. Tanya lagi, kan? Nah, singkatnya, maaf, saya keliru. Kalau saya bertanya lagi, saya akan berpisah dengan Anda, kata Musa alaihissalam. Singkatnya bagian yang terakhir, ya, bertemulah dengan seorang anak, tiba-tiba tanpa bicara apapun, Khidir mewafatkan itu. Ya, Khidir mewafatkan, bukan membunuh, tapi mewafatkan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika diwafatkan, kaget Musa luar biasa, langsung mengeluarkan statement, gak bisa ditahan. Ya. Bagaimana Anda bisa melakukan ini, katanya? Ini zalim. Nah, disampaikan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Apa saya katakan? Dari tadi di awal saya sampaikan, kamu gak bisa sabar bersama saya. Kamu gak bisa sabar bersama saya. Ya. Baru kemudian Nabi Khidir menyampaikan, semua perjalanan kita itu telah ditetapkan oleh Allah. Takwilnya disampaikan karena ini berupa perintah. Diterangkanlah masing-masing kisahnya. Ya. Singkatnya sampai kepada anak yang saleh itu kenapa diwafatkan? Karena Allah memerintahkan Nabi Khidir untuk mewafatkan, karena orang tuanya yang sangat saleh seringkali berdoa memohon kepada Allah untuk menjaga anak-anaknya dan membimbing mereka supaya menjadi anak yang saleh. Diwafatkan anak ini karena takdirnya nanti dia akan berubah menjadi anak yang buruk. Terpengaruh oleh lingkungan dan sebagainya, berubah menjadi anak yang buruk. Ajalnya tiba pada saat itu. Diwafatkan oleh Allah, kemudian dalam keadaan baik dan akan diganti dengan anak yang saleh lagi karena kedua orang tuanya meminta anak yang dilahirkan dalam keadaan yang saleh. Masya Allah. Setelah diterangkan semuanya itu, kemudian Musa mulai tersadar. Disitulah kemudian hikmah. Nah, ini yang dimaksudkan. Hikmah yang disebutkan dalam pelajaran Khidir alaihissalam didapatkan oleh Musa. Jadi inti perjalanannya, tafsirnya adalah dalam melakukan dan menyikapi sesuatu itu mesti bersabar. Amati dulu, jangan cepat menyimpulkan. Kalau Nabi saja, Rasul saja diminta bersabar, diminta melihat, mengamati sesuatu itu segalanya dengan detil, jangan cepat memberikan kesimpulan, latah dalam menjawab, apalagi kita yang bukan Nabi, bukan Rasul. Ini pelajaran khususnya bagi para ustadz, para ulama, jangan mudah memberikan fatwa. Ditanya A, dijawab A, tanya 1, dijawab 10, macam-macam, Masya Allah, ya. Mesti takut kepada Allah, takut. Hati-hati dalam memberikan fatwa, bersabar dalam memberikan hukum. Ya. Dari pelajaran inilah kemudian didapatkan oleh Musa, lalu mulailah datang dengan Nabi Harun alaihissalam, mulai untuk membawa Fir'aun kembali kepada ajaran Islam. Sudah punya modal kekuatan, punya modal kesabaran. Jadi nanti kalau Fir'aun caci maki, nggak dibalas dengan caci maki. Kalau Fir'aun marah-marah, tidak dibalas dengan marah-marah, karena bekal sabarnya sudah ada sebelumnya.